Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Suci Ramani Argo dengan NIM 1805775 dari Administrasi Pendidikan 5B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan prinsip evaluasi program pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi menurut Ratu Manan tahun 2003. Evaluasi ini dapat dinyatakan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional. Lalu, menurut Ralph Tyler dalam buku Ari Kunto tahun 2011 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Nah, jika evaluasi dikaitkan dengan pendidikan, maka evaluasi pendidikan memiliki dua konsep pengertian. Yang pertama, evaluasi pendidikan ini proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu pengertian program. Menurut Joan, sebagaimana dikutip Taib Nafis tahun 2000, program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam hal ini, suatu program dapat saja berbentuk nyata seperti kurikulum atau yang berbentuk abstrak seperti prosedur. Menurut Suherman dan Sukjaya tahun 1990, program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program dalam hal ini berupa aktivitas atau rangkaian aktivitas yang akan direncanakan. Lalu yang ketiga ini ada pengertian evaluasi program. Menurut Bricker-Hoff et al. Tahun 1983, evaluasi program adalah suatu proses menemukan sejauh mana tujuan dan sasaran program atau proyek telah terrealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan kualitas, dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek. Nah, jadi evaluasi program yaitu suatu unit atau satuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan evaluasi program. Menurut Willis tahun 1972, yang pertama menunjuk pada penggunaan metode penelitian, yang kedua menekankan pada hasil suatu program, dan yang ketiga penggunaan kriteria untuk menilai, dan yang keempat kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Nah, tujuan evaluasi menurut Stephen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Fungsi formatif yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, seperti program, orang, produk, dan sebagainya. Sedangkan fungsi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, atau lanjutan. Dengan kata lain, evaluasi bertujuan membantu pengembangan, implementasi kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan, dan dukungan dari yang terlibat. Nah, secara khusus, tujuan evaluasi program dalam pendidikan ditegaskan oleh Wharton dan kawan-kawan sebagaimana dikutip Taib Nafis tahun 2000. Yang pertama, membuat kebijaksanaan dan keputusan. Yang kedua, menilai hasil yang dicapai para peserta didik. Yang ketiga, menilai kurikulum. Dan yang keempat, memberi kepercayaan kepada sekolah. Kelima, memonitor dana yang telah diberikan. Dan yang keenam, memperbaiki materi dari program pendidikan. Jadi, tujuan evaluasi ini untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.
Dan yang terakhir yaitu prinsip evaluasi program. Prinsip ini sudah dirangkum oleh Cronbach dan Patton sebagaimana dikutip Ari Kunto dan Jabar tahun 2009. Nah, yang pertama ini adalah evaluasi program adalah suatu seni. Tidak ada satupun saran untuk rancangan yang paling tepat bagi kegiatan evaluasi. Tetapi untuk evaluasi program sebaiknya tidak menggunakan rancangan eksperimen atau benar adanya. Dan yang kedua, evaluator program tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil program, tetapi sekedar memberikan bantuan data atau informasi kepada pengambil keputusan. Lalu yang ketiga, tidak seorang pun di antara evaluator program berhak memberikan pertimbangan kepada pengambil keputusan. Evaluasi program ini adalah tanggung jawab sebuah tim. Dan yang keempat, jika wilayah dari program yang dievaluasi luas, evaluator secara individual tidak berhak beranggapan bahwa dirinya memiliki hak atas bagian, tetapi seluruh tim memiliki hak yang sama atas semua bagian. Nah, yang kelima, rancangan evaluasi program bukan sesuatu yang sifatnya kaku dan statis, melainkan merupakan sesuatu yang berproses yaitu fleksibel, dapat dimodifikasi dan diperbaiki selama dalam proses kegiatan. Lalu yang keenam, sebuah program bukan hanya perlakuan tunggal tetapi juga jamak. Maksudnya, suatu program memiliki banyak dimensi, misalnya program pembelajaran, maka memiliki dimensi-dimensi jamak yang dapat dievaluasi dari aspek pendidik, aspek peserta didik, aspek materi atau kurikulum, aspek media atau sumber, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, aspek afektif dan psikomotorik sebaiknya tidak dihindari dalam proses pengumpulan data. Perlu adanya keseimbangan antara data aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelemahan umum yang ada dalam evaluasi adalah bahwa data yang dikumpulkan hanya kognitif atau dominan pada kognitif. Dan yang kedelapan, terakhir, mengevaluasi program sebaiknya tidak hanya memusatkan sasaran perhatian pada hasil atau dampak saja, tetapi semua gejala proses pelaksanaan perlu ditelusuri. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.